Jembatan Gondolayu, salah satu jembatan di kota Jogja, yang membentang di atas Kali Code ini memiliki kisah tersendiri. Menurut cerita nenekku dulu, berasal dari kata gondo, melarikan, membawa, dan ayu cantik. Karena pada masa lalu jembatan ini sering digunakan untuk bunuh diri para gadis yang putus asa, biasanya karena persoalan cinta. Menurut mereka, jembatan ini pada masa lalu sering menggondol nyawa para gadis cantik. Dan masih menurut orang-orang juga, beberapa tahun terakhir ini setiap bulan April selalu saja terjadi kejadian mengenaskan yang memakan korban. Entah itu kecelakaan antar kendaraan, hingga kasus seorang terjun dari jembatan. Dan malam ini, di bulan April ini aku di sini sendirian. Terpaksa sudah 2 jam lamanya aku berdiri di sini. Sekali mondar-mandir mengukur sepanjang jembatan ini. Kulirik arlojiku, jam 2 lewat. Pantas sudah semakin jarang saja ada kendaraan yang melewati jembatan ini. Malu mungkin karena beredar isu adanya arwah gentayangan yang sering wira-wiri sepanjang jembatan ini. Beberapa tahun lalu membuat para pengendara itu enggan melewati jembatan ini dan memilih alternatif jalan lain, meskipun harus melewati rute yang lebih jauh. Tapi sebenarnya buat aku sendiri, aku tidak terlalu takut dengan adanya penampakan hantu. Tak kenapa aku sendiri juga tidak tahu. Aku lebih takut jika tiba-tiba ada preman yang malak di daerah ini, karena aku mempunyai pengalaman buruk tentang itu. Aku bahkan pernah tertusuk pisau di bagian perutku. Saat itu seketika aku pingsan. Dan selanjutnya aku tidak tahu pasti. Yang pasti rasa trauma itu masih menghantui melebihi rasa takutku ditemui hantu. Tiba-tiba dari arah barat, dari kejauhan kulihat sebuah sepeda motor berjalan melambat, kemudian berhenti di tepi jembatan. Seorang yang dibonceng turun dan membuka helm. Ternyata seorang perempuan cantik dengan dandanan menor khas Bamba yang sering ngidar di Sarkem. Tak lama berselang, si pengendara motor pun ikut turun sembari membuka helm. Alhamdulillah, akhirnya ada juga yang menemaniku. Meski sedikit sebal melihat kemesraan mereka, tapi paling tidak keberadaanku mereka lumayan mengurangi perasaan takutku. Keberadaan mereka berdua sedikit banyak mencuri perhatianku untuk sering-sering menoleh ke arah mereka. Menyaksikan drama kemesraan mereka yang makin lama makin, wah, sudah keterlaluan ini. Mentang-mentang sepanjang jalan ini sepi, kelakuan mereka makin menjadi, bukannya iri atau cemburu, tapi rasa keimananku terusik saat melihat mereka berlaku kelewat batas. Mungkin karena jarak mereka dariku yang lumayan jauh, ditambah penerangan lampu jalan yang temara membuat mereka tidak menyadari bahwa ada seseorang sedang berdiri di sini dan menyaksikan adegan maksiat mereka. Perlahan aku mendekat pada mereka, dan mataku hampir-hampir keluar melihat perempuan itu mengangkat rok sampai ke pangkal paha. "Sedang apa kalian di sini?" ardiku pada mereka. Sontak mereka berdua kaget setengah mati, sembari menoleh ke arahku. Perempuan itu histeris saat melihatku. Ia berlari ke arah tengah jembatan, dan dengan tiba-tiba sebuah pick up yang sedang melaju kencang menabrak tubuh perempuan itu dan terhempas hingga beberapa meter dari asal ia berdiri. Si lelaki ketakutan bukan main dan cepat-cepat menstarter kendaraan secepat kilat pergi dari tempat ini. Tentunya dengan bertelanjang dada. Tapi aku tidak ambil pusing dengan keadaan lelaki itu. Aku berlari ke tengah jembatan. Mengerikan.
Kepala perempuan itu pecah dengan darah yang tak henti mengucur membasahi jalan aspal. Supir pick up kemudian turun dan terlihat panik, tak berbeda jauh dengan sang kenek. "Waduh, kita nabrak orang," kata supir dengan nada penuh kepanikan. "Nah, benar kan bang? Aku kata apa?" "Udah, ambil jalan lain aja, jangan lewat jembatan ini," jawab sang kenek bernada menggurui. Dalam hitungan menit, jembatan yang tadinya sepi mendadak hiruk-pikuk dengan ramainya orang yang berebut mendekat menyaksikan jasad perempuan malang itu. Bahkan beberapa pengendara yang tak sengaja melintas sengaja memarkir kendaraannya di pinggir jembatan dan menyempatkan diri berselfie ria sebagai bahan status mereka di medsos besok. Astagfirullah. Tak lama berselang petugas ambulan datang dan mengusung jenazah yang mengenaskan itu. Tapi, berulang kali aku mengusap mataku. Seperti tidak percaya perempuan itu keluar menembus pintu ambulan yang sudah tertutup, kemudian berjalan ke arahku. Akibat benturan hebat tadi membuat kepala perempuan itu retak dan mata kirinya menonjol, hampir terlepas hingga bola matanya terlihat seutuhnya. Ia melotot ke arahku. Sorot matanya yang tajam menjelma bak sebilah pedang yang menghunus sampai ke jantung dan menggoyak-goyak saraf keberanianku. "Ini semua gara-gara kamu," dia berteriak dan mengacungkan telunjuknya ke arahku. Aku terperanjat, sedang perempuan itu semakin mendekat. "Ternyata kau biang keladinya," ucap perempuan itu, tapi kali ini dengan nada yang sedikit mereda. Aku tercekat, tak bisa berkata-kata, sementara perempuan itu kini sudah berada tepat di depanku, yang membuat aku bergidik dan berasa ingin muntah. Tapi perempuan itu tak bereaksi apapun yang akan mencelakakanku. Dia hanya berdiri dan menatap tajam ke arahku. Tapi aku karena saking ketakutannya, bukan ketakutan atas penampakan arwah perempuan itu, tapi takut dituduh akulah biang keladinya, berlari terbirit-birit dan melupakan alasanku berdiri berjam-jam di atas jembatan itu. Ya, saat ini aku sedang menunggu Mas Adi, tunanganku yang berjanji akan menjemputku sepulangnya dari pesta lajangnya. Karena alasan yang sama, aku terpaksa lagi-lagi harus berdiri berjam-jam di atas jembatan Gondol Layu yang terkenal angker ini. Dan lagi-lagi pula jam sudah menunjukkan angka 02 lewat. Hatiku was-was, jangan-jangan perempuan tadi malam itu datang lagi. Tapi apa daya, demi untuk menepati janji dengan kekasih hatiku, aku rela menunggu di sini. Dan perasaan cintaku padanya secara otomatis menjadi memompa semangatku untuk menepis ketakutan ini. Dan malam ini sama seperti malam kemarin, sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mungkin karena kejadian tadi malam membuat para pengendara semakin ketakutan jika melewati sepanjang jembatan ini. Tapi sekonyong-konyong dari arah barat tampak sebuah mobil tipe MPV berplat white melambat dan merapat di bahu jembatan, hanya beberapa langkah dari tempatku berdiri. Selang beberapa detik, pintu mobil terbuka dan turun seorang lelaki berperawakan pendek gendut. Lelaki itu berjalan menuju tembok pembatas. Kemudian ia langsung kencing di sana. Aku yang menyaksikan dari tadi tidak rela diperlakukan seperti ini. Masa ada perempuan berdiri di sebelahnya, tanpa sungkan dia pipis tanpa permisi. Dasar laki-laki jorok. Sepertinya dia bukan berasal dari Jogja, terlihat dari plat nomor mobilnya. Aku berjalan mendekat pada lelaki itu. Nampaknya dia sama sekali tidak menyadari kehadiranku. Tanpa sungkan, aku menepuk bahunya dan menghardiknya.
Jangan buang hajat sembarangan, Bang. Tapi apa saking kerasnya tepukanku membuat tubuh lelaki itu terjungkal dan terjun ke bawah dan berakhir nyebur di kali Code dengan bersimbah darah di bagian kepala. Seorang perempuan keluar dari dalam mobil dan menjerit histeris sambil berhambur ke arah jatuhnya lelaki itu. Mungkin karena terlalu panik hingga perempuan itu juga tidak menyadari kehadiranku. Dia menjerit dan terus meminta tolong. Aku hanya terperangah menyaksikan kejadian itu. Saat orang-orang mulai berkerumun, sedikit demi sedikit aku memundurkan langkah sebelum perempuan itu tersadar dan menjadi saksi akulah yang telah menyebabkan lelaki itu terjatuh. Dan ketika aku memalingkan tubuh membelakangi mereka, astagfirullah, di hadapanku muncul dua sosok dengan keadaan menyeramkan. Seorang perempuan dengan kepala retak dan bola mata hampir terlepas, dan seorang lelaki yang baru beberapa menit lalu ku kenal sebagai lelaki gendut yang pipis di pinggir jembatan. Keadaannya tak jauh mengenaskan dengan si perempuan. Tempurung kepalanya pecah hingga darah mengucur tak henti-henti, sedang luka sobek dari bawah mata hingga mulut menganga di pipi kanannya. Dan tepatnya tulang-tulang di bagian bahunya remuk, sedang tubuh di bagian bahu hancur hingga beberapa tulang tampak menonjol ke permukaan. Semua ini gara-gara kamu, ardik mereka berbarengan. Aku benar-benar tidak tahu alasan mereka mengatakan itu. Aku hanya berlalu seperti pengecut yang terbirit-birit tanpa tanggung jawab setelah membuat onar. Di sela pelarianku itu, aku berpapasan dengan dua orang ibu dengan gaya khas keibuannya. Yang satu berperawakan gendut dan memakai daster dengan rambut dikuncir, sedang yang satunya lagi lebih gendut lagi dari yang pertama, dengan rol menghiasi poni dan memakai daster pula. Meski setengah berbisik, aku masih bisa mendengar percakapan mereka berdua. Ternyata apa yang diisukan itu benar kan, Bu? Arwah gentayangan itu muncul lagi kan? Iya benar. Sekarang kan bulan April, bulan saat calon pengantin itu tewas ditusuk preman saat menunggu tunangannya di sini. Ternyata sampai sekarang arwahnya masih penasaran. Setiap tahun di bulan April selalu saja ada kejadian mengenaskan di jembatan ini. Kasihan, sebenarnya dia gadis yang baik, cuma nasibnya saja sedang naas. Aku hanya terdiam mendengar percakapan mereka, tanpa niat untuk ikut nimbrung di dalamnya, atau hanya sekedar bertanya, sebenarnya siapa arwah penasaran yang mereka maksud itu. Membuat aku jadi ikut penasaran juga, sementara mereka tetap berjalan melewatiku, seakan tanpa sadar akan kehadiranku di antara mereka. Aku juga masih tetap berdiri menunggu datangnya tunanganku yang berjanji akan menjemputku di sini. Malam ketiga di bulan April dan pada jam yang sama pula, dan aku masih di sini menunggu tunanganku yang tak kunjung datang. Aku tak tahu pasti apa alasan hingga dia tak kunjung datang menjemputku, dan aku pun tahu kenapa aku masih selalu menunggunya di sini. Aku mengarahkan pandanganku ke arah barat, arah di mana harusnya Mas Adi datang menjemputku. Kulihat seorang ibu-ibu bakulan sedang menjinjing keranjang besar dari anyaman bambu. Karena berjalan tergesa, kakinya tersandung sesuatu hingga dia terjungkal, dan tumpahlah bola-bola sebesar genggaman dari keranjang anyamannya. Salah satu benda berbentuk bola itu terus menggelinding hingga berhenti tepat di bawah kakiku. Kupungut benda itu, dan aku mengenalinya sebagai buah jarum. Kupungut buah itu kemudian berjalan mendekati padanya. Aku menunduk tepat di hadapannya, sedang dia masih saja sibuk memunguti satu persatu jeruk dagangannya. Kemudian aku menawarkan sesuatu padanya. Bisa saya bantu, Bu?